Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Berdiri sebagai gembala sidang, engkau yang buat SK tertulis di langit. Suatu malam engkau penulis, para ciku angkat kamu sebagai gembala sidang seperti Kaisar Koes mohon bait Allah. Suatu hari engkau nyatakan, hamba waktu muda selalu berdoa, yaitu Allah yang Maha Kasih, yang punya kerajaan surga. Hamba ingin masuk kerajaan surga sebelum mengenal engkau. Tapi suatu saat engkau datang pada hamba dan berkata, memperkenalkan dirimu, aku Yesus Kristus anakmu yang punya kerajaan surga. Ikutlah aku untuk membangun suatu gereja yang besar, membalikan kuasa kisah Rasul, bahkan kembali kuasa perjamuan urapan. Karena kamu seorang martir, kamu seorang jujur, kamu seorang bijak, maka hanya seorang martir bisa kembali kuasa minyak dan anggur. Istilahmu diberi kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Maka sebagai martir engkau ngetes hamba berkali-kali, mau dibunuh orang, dilempari batu, dikejar orang mau dipenuhi, dan tes terakhir engkau langsung ngetes hamba. Engkau suatu malam datang pada Mbak Parsi, mari kita lihat tingkat kerajaan surga. Ternyata mampir ke neraka, melihat lautan api neraka, orang berteriak meraung di neraka, hamba menangis melihat orang-orang menderita. Maka engkau memandang hamba, reaksi hamba apa terhadap orang menderita. Maka engkau terang-terangkanlah orang-orang yang tidak ngasap korban darahmu, yang tidak sempat minta ampun di dunia, yang tidak tobat. Setiap kali engkau terangkan hamba selalu cium kakimu, netes air mata di kakimu. Tuhan, hamba tidak mau surga. Hamba ke neraka, kosong neraka hamba yang ganti. Beri mereka kesempatan untuk bertobat. Maka engkau berilah hari ini, kamu pun nasaramu, kamu seorang martir. Maka engkau berkembali ke surga, melihat tingkat kerajaan surga. Dan di surga engkau lihat yang lihat pasti jemaat bebas sangat besar di surga. Kalau hamba dusta ke neraka, siapapun yang dusta, engkau berkata orang dusta anak iblis. Artinya orang dusta tidak boleh mimbar, tidak boleh berkati jemaat. Bukan siapapun di mimbar bebas, yang dusta, yang nipu, yang zina, tidaklah dimimbar, harus diturunkan dari mimbar. Maka engkau melihatkan di surga, lihat pasti jemaat bebas sangat besar di surga. Maka engkau mengatakan, kamu lain di sini. Hamba sempat nolak Tuhan, hamba tidak layak di sini, hamba layak di Taman Eden. Maka hamba ketemu teman di Taman Eden, yaitu pakainya biasa, tidak ada baju kemuliaan. Dia tua, tetap tua. Maka engkau narik kembali ke Mbak Susi. Pasti kamu kalau sudah berubah roh, tidak kenal, tidak capek, kamu lain di sini. Dan engkau terangkan bahwa jemaat iblis, jemaat orang musuhi, kalau hamba dusta mereka, siapapun yang dusta, anak iblis dilempar dari mimbar. Maka kami doa, siapapun jemaat iblis, kami berkati, mereka tidak akan terkena virus corona, kami tolak virus corona, bangsa kami lindungi, tidak kena virus corona, berkat berkati, Allah hapus dari virus corona di muka bumi, dari bangsa kami, sangi bangsa kami berkati, lindungi, bangsa kami bebaskan dari virus corona, lebih-lebih para jemaat berkati, lindungi. Kami mulai firman-Mu bahwa ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi seorang gembala dipilih Tuhan langsung, maka saya diberi kuasa besar. Saya lolos sebagai seorang martir. Maka saya punya iman. Sejak remaja saya itu nyembah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang maha murah, ingin ke surga. Saya terang-terangan dari ibu saya doa, Tuhan kami ingin masuk surga. Saya sebut Allah surga karena tidak tahu nama Yesus. Maka akhirnya Tuhan nemu ibu saya, juga nemu saya, menyatakan diri, aku Yesus Kristus, Tuhan anakmu yang punya surga. Jadi kalau Anda nyembah Allah yang punya surga, Tuhan akan datang pada Anda. Maka perlu disebut Allah yang punya surga. Kalau Anda nyembah surga, nyebut Allah yang punya kerajaan surga.
maka Yesus akan datang pada Anda. Maka kita punya iman besar. Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau percaya kepada Tuhan, maka doa Anda dikabulkan, minta apa dikabulkan, bahkan penuh kuasa. Dan misalnya, mari kita baca buku di Yohanes 14, 12-14 yang gambar apa? Yang gambarkan bahwa Tuhan janjikan yang percaya diberi kuasa besar, termasuk Anda kuasa nolak virus demam berdarah, nolak virus corona dan sebagainya. Kita perhatikan ayat ini. Yohanes 14 ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Ayat ini, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu dapat berbuat seperti aku. Artinya kuasa besar. Kuasa Anda kalau punya iman, maka termasuk keselamatan tergantung iman Anda. Maka Anda perhatikan, percaya saja ada kuasa besar. Saya yang punya iman besar karena saya ketemu Tuhan Yesus sendiri. Kalau saya dulu sedang neraka, saya dulu waktu belum kenal Yesus, saya sebut Allah yang tinggi, iman besar yang punya surga. Hamba ingin ke surga. Ketika saya doa dengan ibu saya ingin ke surga, yang tidak tahu nama Yesus. Maka Anda perhatikan, Anda punya iman percaya saja. Doamu juga, bahkan minta dalam Yesus, apapun akan diberikan. Maka itulah kalau saya sampaikan Anda bahwa kalau Anda punya iman dan kuasa, termasuk kita ucap mulut kita punya kuasa menolak virus corona, kita punya kuasa menolak yaitu virus apapun. Amin. Jadi Anda harus punya iman sesuai ucapan Tuhan. Minta apapun dalam Yesus kita kabulkan. Termasuk Anda minta Tuhan bebaskan kami, keluarga kami dari virus corona. Anda pakai ayat. Anda ayat itu Tuhan apa percaya dalam namamu penuh kuasa, punya kuasa untuk nolak virus corona. Adik pakai ayat, kalau dua itu pakai ayat. Maka demikian juga kalau Tuhan katakan minta dalam Yesus dikabulkan. Maka Anda termasuk dua, aku doa dalam nama Yesus, kami punya kuasa, kabulkan doa kami Tuhan, agar bangsa Indonesia bebas virus corona, termasuk agar kami semua, keluarga kita bebas dari virus corona. Jadi perhatikan, kuasa begitu penting. Percaya saja kuasa besar. Kalau sebenarnya saya nggak punya iman, tapi itu Tuhan kasih kuasa besar. Kepada gereja bebas bisa membangkitkan bayi mati, maka zaman Alkitab nggak ada bayi mati bangkit. Tapi zaman ini dengan satu pot minyak bayi mati bangkit, dengan satu pot anggur bayi yang di LA mati saja, di Australia juga saya kirim akhirnya dibangkitkan bayinya. Padahal ada kanker, ada tumor dan sebagainya. Maka menyangkut kuasa, termasuk kelas di surga. Di surga ada kelas masuci, ruang suci tamajan. Termasuk tergantung iman Anda. Termasuk kuasa. Maka kita perhatikan bahwa Tuhan katakan apa? Gereja mujizat itu gereja kelas suci lagi. Yesus yang terangkan. Gereja mujizat, gereja kelas suci. Oh, jangan jangan lupa kuasa Allah. Padahal Tuhan katakan, kalau kamu percaya dapat seperti aku. Tapi orang lupa. Lupa ini kan jarang orang pakai mujizat. Tapi saya sampaikan, Tuhan terangkan apa? Gereja mujizat, gereja kelas suci. Kita baca ayatnya, Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada salah seorang itu datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Gereja Mujizat itu gereja kelas batu. Karena apa? Tuhan ngomong pada orang Romawi yang kafir ini, dia percaya. Tuhan ngomong satu kata, artinya imannya gede. Saya termasuk orang imannya gede. Sejak kecil, walaupun saya nyembah Allah yang maha tinggi, tidak nama Yesus, karena saya nyebut Allah yang di surga, hamba yang ke surga, dan saya dikabulkan jumpa Tuhan Yesus di surga. Maka perhatikan, ternyata apa? Di surga ada kelas-kelasnya. Tapi kelas yang tertinggi, kelas masih, itu yang ada gereja mujizat. Karena apa? Nanti orang yang percaya mujizat, makan bersama Abraham, Ishak, Yakub. Memang maksudnya pesta di surga. Yang pesta di surga maksudnya orang yang percaya mujizat. Amin. Yang ngomong Yesus. Dia percaya mujizat. Tuhan ngomong satu aja. Artinya apa? Dia percaya mujizat. Sedang anak suan keras. Perhatikan keras. Sedang anak kerajaan surga dilempar ke kegelapan. Orang gak percaya mujizat. Kegelapan. Di mana ada tangis kita. Anda renungkan. Betapa kerasnya Tuhan. Orang yang tidak percaya mujizat. Tuhan menghardik. Nanti dilempar kegelapan. Tempat yang gelap. Ada tangisan. Anda perhatikan. Banyak orang tidak mereka itu. Tidak perhatikan. Saya renungkan bertahun-tahun hati. Tadi saya ngomong takut dia anggap sombong. Tapi Tuhan ajar saya. Mujizat dikasih. Aku janji pasti. Kamu aku beri kuasa yang tiada dimulai. Karena iman saya besar. Percaya Yesus besar karena Tuhan jumpai pada saya sendiri. Maka sekali lagi Anda para jemaat perhatikan ucapan Tuhan kelas maha suci nyangkut dengan mujizat gereja mujizat. Yang ngomong Yesus bukan saya. Kalau saya ngomong Anda tersinggung, tapi yang ngomong Yesus gereja mujizat, gereja kelas suci. Maka sekali lagi Anda harus perhatikan kenapa Tuhan mujizat besar. Tuhan janji kenapa? Kelas maha suci. Kalau saya dusta neraka, saya pernah bilang Tuhan Yesus ke maha suci, jemaat iblis lautan manusia. Karena apa? Saya orang yang mau masuk neraka. Kosongan neraka Tuhan, hamba tidak mau ke surga. Saya gantikan, maka hadiah jemaat iblis bagi kita. Jemaat iblis itu kelas maha suci. Kalau saya dusta dikurung iblis hari ini, dikurang setan tuh. Kalau maka jangan dusta iblis, atau Anda saksi dusta, bilang ke surga dusta, Anda akan digorok Lucifer. Karena apa? Anda dusta. Dusta itu bapaknya iblis tuh. Maka artinya apa? Anda akan digoreng di neraka sama iblis kalau Anda dusta, saksi dusta lagi. Kalau Anda dusta, bilang ke teman-teman Anda dusta, Anda akan digorok iblis. Karena apa? Tuhan yang ngomong, pendusta itu bapaknya iblis, bapaknya anak iblis. Maka saya tidak rela kalau di mimbar diberkati orang dusta, saya keluarkan kalau dusta di mimbar. Jadi perhatikan bahwa kita ini gereja mujizat kelas maha suci. Kalau saya dusta, maka Tuhan memberi jalan. Bagaimana orang ke surga, bagaimana orang kelas maha suci, bagaimana orang percaya mujizat. Maka Tuhan terangkan bahwa bagaimana kalau Anda percaya mujizat, Anda itu akan bersama Tuhan di surga. Kita baca Yohanes 6, 25-27 yang gambarkan harus cari mujizat, serta cari tubuh Yesus agar Anda nanti akan kemasuki. Kita baca Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk melawan yang akan dapat binasa, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus ngajar apa? Yang pertama, Anda harus cari tanda-tanda. Masuk mujizat-mujizat. Maka Tuhan pernah berkata pada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku ada. Maka Tuhan menerangkan apa? Bahwa lihat yang kukerjakan, lihat mujizat, tanda yang lakukan. Jadi maksudnya Tuhan, orang cari tanda-tanda, bukan cari makanan, itu cari mujizat. Sekali lagi, tanda itu mujizat. Tuhan berkumpul dengan kasih-Nya, nebus kita di atas kayu salib, nebus kita. Berarti kalau kita ini berjalan lama digambarkan orang yang dihukum mati, disalibkan. Maka disalibkan. Maka Tuhan kudunya dengan kasih-Nya mengganti Anda dan saya yang percaya bahwa Tuhan Yesus menggantikan dosa manusia sebagai juru selamat, yaitu dengan mati disalibkan. Maka Tuhan telah mati untuk kita, nebus dosa kita kasih-Nya. Maka kasih termasuk apa? Tuhan jalan kemana-mana, orang buta di tepi jalan dibuka, orang katalah, orang tumbuh berjalan, juga orang mati bangkit dan sebagainya. Jadi artinya apa? Tuhan dengan kasih-Nya bukan saja ngasih kita dengan nebus kita, tapi juga menangis untuk orang sakit, menangis orang miskin. Tuhan selalu perhatikan orang-orang berita. Maka kasih Yesus bukan saja nebus kita, selamat kita, tapi kasih-Nya juga yang meliputi apa? Agar Anda tidak sakit, agar Anda tidak corona, kita tolak corona. Dalam nama Yesus kita tolak virus corona. Kalau Anda punya iman, yang ada minyak anggur enggak dirusakkan. Anda punya iman, ada minyak anggur, Anda tidak akan dirusakkan, enggak akan kena virus corona. Jadi yang pertama Tuhan ajar ke surga, kelas suci, yaitu orang cari tanda. Tuhan yang ngomong, tanda Tuhan mujizat, nanti cari mujizat. Yang kedua apa? Jangan duniawi. Yang ketiga yaitu cari tubuh dari Yesus. Anda akan bangkit dari kiamat, maka Anda betapa yang berjaman, saya ini perintah Tuhan langsung, tugas saya memberi kuasa minyak anggur. Karena sejak awal dunia, Bait Allah dibangun di Israel, persembahannya minyak dan anggur. Persembahannya minyak anggur. Maka betapa pentingnya Anda mengadari arti bahwa kuasa minyak anggur, kuasanya besar, yang tiada taranya. Maka kalau Tuhan katakan apa? Carilah yang memberi hidup kekal. Maksudnya, menerima tubuh dari Yesus yang dimeteraikan Allah. Maka kalau nanti percaya ini, Anda harus punya iman. Anda terima tubuh Yesus punya iman dengan darahnya. So, nanti harus saya beri ayat yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Maka Anda perhatikan bahwa Anda harus mencari tanda-tanda yang pertama. Kedua, jangan duniawi. Teman-teman saya di Taman Denso, dia nyesel duniawi. Dia kaya raya, rumahnya di Menteng 7 biji, punya pabrik 3 biji, punya tanah berhektar-hektar. Maka dia nyesel. Ya untungnya selamat. Saya pun kalau pernah doa Tuhan, hamba cukup di Taman Eden. Tapi karena saya orang korban, orang mau masuk neraka, kosong neraka Tuhan. Saya ingin ketemu gembala yang mau bilang, kosong neraka, saya gantikan saya ketemu. Karena Pak disayang Tuhan, amin. Karena orang pelayanan itu prinsip saya, prinsip Alkitab. Melayani itu korban hartanya, sekali lagi. Pelayanan yang diberkati Tuhan, yang bagus yaitu martir. Martir itu melayani dengan korban harta dan nyawa. Itu yang Mbak Masuci. Kalau gembalanya tidak mau korban harta nyawa, tidak bisa Mbak Suci. Tuhan yang mengajar saya. Maka saya sampaikan ayat di mana itu betapa pentingnya Anda perhatikan kuasa dari percaya Kristus. Betapa pentingnya Anda percaya mujizat percaya Kristus. Maka kita baca ayat percaya Kristus di Yohanes 6, 53-58. Anda perhatikan. Tuhan mengatakan nyatukan Bapa, tapi yang terima tubuh Yesus. Anda menyatukan Yesus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan tubuh darahnya dimutrakan oleh Bapa di surga. Tuhan mengatakan yang indah, aku dengan Bapa satu. Tuhan perhatikan, Tuhan mengatakan aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa makan tubuhku, minum darahku, menyatu. Yesus amin. Tuhan mengatakan kalau Anda perjamuan, menerima perjamuan kudus itu, menyatu dengan Yesus. Artinya Anda kelas suci. Kelas suci yaitu menerima perjamuan kudus yang benar. Ya seperti sama Martin diajari Tuhan. Tapi rekan saya pendeta yang hidup baik, suci, enggak dusta, enggak nipu, bisa ada kuasa. Saya misalkan saya kagum dengan Pak David, pendeta David. Itu kuasanya indah. Orang kanker otak sembuh. Bahkan saya ke Singapura dengan ibu, ketemu koordinator Singapura bersaksi. Waktu Pak David tinggal di Singapura. Yaitu apa? Yaitu orang kanker. Ginjalnya kanker. Ginjal itu 2 biji. Maka satu dari kanker. Dimakan habis. Satunya lagi 2/3 kanker. 2/3. Artinya sudah hampir habis dimakan kanker. Dokter Singapura mengatakan harus cuci darah. Selama hidup cuci darah. Maka waktu Pak David ke Singapura, dilayani Pak David, akhirnya sembuh. Koordinator Singapura lapor saya sama ibu. Jadi bukan saya saja, tapi kalau orang yang hidup baik, karena kayak Pak David itu dikasih persembahan nggak mau. Mau saya tawarin mana rekening Bapak. Dia nggak pernah mau menerima persembahan kita. Dia betul karena apa? Dia yang nanti diberkati bisa istrinya punya banyak perusahaan dan sebagainya. Anaknya Sanu buatkan biasa keluar negeri, juga keluar negeri dan bisa tinggal di London, makan tidur. Sekali lagi, jadi ternyata apa? Rekan saya yang hidup baik. Ada kuasa, amin. Kalau nggak hidup baik, nggak ada kuasa. Maka selanjutnya saya, para rekan pendeta, hidup baik suci, yang hidup yang jujur segala hal, jujur di rumah tangga, jujur di dalam keuangan. Kalau enggak, saya dipilih Tuhan, aku orang jujur seperti kamu. Tuhan yang mengatakan, jadi gereja itu perlu yang jujur. Untuk agar gereja maju. Maka saya berani berkata, kalau di dunia ada orang jujur lebih dari saya, satu dari biar. Di dunia ada orang yang korban lebih dari saya, satu lebih dari. Itu prinsip saya. Kalau bisa korban harta dan nyawa. Maka nanti kalau berhasil sukses, ada kuasa besar, ujian besar. Di TBS banyak ujian terjadi, misalkan saya bisa saksikan yang itu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita bersyukur, saudara dan saya kita di akhir zaman, kita beribadah dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, mujizat semakin dinyatakan luar biasa. Ada seorang ibu saudara bernama Ibu Deborah. Ibu Deborah ini saudara, beliau mempunyai keluarga yang diberkati Tuhan. Mereka juga rajin beribadah di gereja Tiberias Indonesia. Dan suatu hari saudara, beliau melahirkan anak yang kedua. Ketika beliau sedang mengandung saudara anak yang kedua ini, dari awal kandungan awalnya normal seperti seperti biasa saudara, sehat, tapi ketika kandungan umurnya 7 bulan kira-kira saudara, terpaksa harus dilahirkan dan akhirnya bayi yang dilahirkan ini saudara dilahirkan secara prematur. Karena dilahirkan secara prematur saudara, maka bayi anak
Ibu Deborah ini saudara jadi kecil saudara, jadi tidak seperti bayi pada biasanya saudara. Maka ketika anak ini lahir juga tidak seperti bayi pada normalnya, tidak ada suara tangisan. Jadi ketika anak yang kedua ini lahir saudara, namanya Nathan saudara, Nathanael, badannya tiba-tiba berubah menjadi biru saudara. Kenapa biru? Karena ternyata tidak sengaja terminum air ketuban. Dan akhirnya saudara mengakibatkan anak ini menjadi koma selama 3 hari. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada harapan, ya dokter berkata, medis berkata bahwa sudah ada tidak harapan lagi. Kalaupun memang anak ini bisa bertahan, itu semua karena kuasa Tuhan. Hari ketiga saudara, puji Tuhan, Ibu Deborah mempunyai seorang adik perempuan. Kemudian adiknya ini saudara berlari mengejar ibadah saudara yang dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji waktu itu di Tiberias Sunter saudara. Kemudian sampai di ibadah, ternyata ibadah sudah selesai, ternyata ibadah sudah berakhir dan Gembala Sidang pun Pak Pariaji sudah hampir meninggalkan tempat ibadah, sudah menuju ke arah jalan pulang, saudara mau masuk mobil, tapi tiba-tiba ibu ini berlari dari belakang kemudian mengejar ke depan mimbar sambil menangis, sambil berseru, sambil berteriak memanggil nama Pak Pariaji tolong doakan keponakan saya koma, keponakan saya hampir mati, tolong Pak. Kemudian saudara secara saya percaya bukan kebetulan saudara, ketika itu Gembala Sidang mendengar ada suara seorang ibu jemaat Tuhan yang berteriak, berseru, minta tolong, menangis, dan beliau akhirnya kembali masuk saudara, kembali ke arah mimbar dan beliau melihat ibu ini menangis dan beliau bertanya, kenapa ibu gitu saudara. Jadi ibu ini berkata saudara, tolong Pak, keponakan saya koma Pak, sudah 3 hari, ya hampir mati Pak. Kalau dokter bilang sudah tidak ada harapan. Melihat jemaat yang menangis saudara dan berseru dan benar-benar rindu, ya saudara, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Beliau juga ikut menangis saudara. Kita bersyukur saudara dan saya punya Gembala Sidang yang murah hati, punya Gembala Sidang yang kalau bahasa sederhana saya katakan beliau punya hati yang gak bisaan gitu saudara. Jadi artinya melihat orang yang butuh pertolongan, hatinya juga tergerak, digerakkan belas kasihan dan kuasa Tuhan. Dan ketika itu beliau sederhana berdoa saudara, mengambil perjamuan kudus saudara dan memberikan kepada ibu ini dan berkata, keponakan you pasti selamat, pasti sembuh, pasti dibangkitkan, bebas dari koma. Berikan tubuh darah Yesus perjamuan kudus. Ketika diberikan saudara, ini adiknya Ibu Deborah langsung pergi ke rumah sakit dan ketika itu juga tidak tunggu lama-lama langsung diberikan perjamuan kudus, diteteskan ke dalam mulut anak bayi ini saudara, bayi Nathanael ini. Dan ketika itu juga mujizat terjadi luar biasa saudara. Ketika itu dia berteriak menangis, tangannya bergerak, kakinya bergerak, dan hari itu juga dia dibebaskan dari maut. Dan bersamaan dengan perjamuan kudus yang masuk, maka hari itu dia tiba-tiba, mohon maaf, dia pencernaannya juga lancar, bisa BAB saudara. Dan hari itu juga, ketika itu juga badannya berubah, yang tadinya warnanya biru saudara, sudah ungu biru berubah menjadi merah, layaknya bayi yang umurnya 3 hari. Dan ketika itu mujizat dinyatakan sempurna, dia bebas dari maut, dibebaskan, dibangkitkan dari koma. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu juga mereka bersuka cita, mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Di sebelah dari bayi Nathanael saudara, ada seorang bayi juga yang sakit saudara. Jadi bayi ini dinyatakan tidak ada saluran pencernaan saudara, tidak mempunyai saluran pencernaan. Khususnya mohon maaf untuk BAB, pencernaannya tidak lengkap saudara. Ketika itu ibunya melihat bahwa bayi Nathanael ini sudah sembuh, ya saudara, sudah dibangkitkan dari koma saudara, dan sudah kelihatan bersuka cita keluarganya gitu saudara. Ibu ini tanya kepada Ibu Deborah, Bu, anaknya sudah sembuh ya? Iya puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan anak saya. Lalu dia bertanya, itu apa Bu? Lalu saudara, Ibu Deborah memperlihatkan perjamuan kudus dan 1 pot minyak urapan saudara. Ini darah Yesus, ini perjamuan kudus dan minyak urapan. Lalu saudara, Ibu Deborah berkata, berikan ini kepada anak ibu gitu saudara, supaya anak ibu sembuh. Kalau ibu percaya, anak ibu pasti sembuh. Lalu ibu ini saudara yang di sebelah Ibu Deborah berkata, tapi Bu, saya tidak sama dengan ibu gitu, saya imannya gak sama dengan ibu, saya bukan orang Kristen, katanya demikian saudara. Lalu Ibu Deborah sambil tersenyum, dia berkata dan dia menyampaikan kepada ibu ini, kalau ibu percaya
anak ibu pasti sembuh. Bahkan Tuhan Yesus yang pasti menyembuhkan. Agama tidak menyelamatkan kita, tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saudara, dia ambil, dia percaya dan dioleskan saudara di bagian tubuh anaknya. Dan hari itu juga anaknya yang sakit, yang tadinya vonis dokter tidak ada saluran pencernaan saudara. Hari itu tiba-tiba menjadi ada saluran pencernaan dan mujizat terjadi. Mereka diselamatkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Maka bukan hanya itu, ternyata ketika anaknya sembuh, ibu ini saudara orang tuanya juga bertobat dan percaya Tuhan Yesus, diselamatkan menjadi anak Tuhan, orang percaya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan janjikan pada gereja TPS, berikan kuasa perjamnya harapan. Istilah Tuhan, kuasanya tiada tara di muka bumi. Amin. Orang dari Amerika saja tuh, di LA ada 5 tumor ngitari bayinya. Dokter mengatakan anaknya bisa menembakkan tumor ini. Maka saat telepon saya kirim perjamuan, kamu tunggu keluar rumah sakit daripada digugurkan dengan 1 poni darah kebangkitan kehidupan. Maka Anda percaya, Anda sampai tertimpa sakit, sampar dan sebagainya, darah ini darah kebangkitan, darah kebangkitan. Saya punya iman, Anda akan sembuh walaupun kena sampar apapun. Amin. Oke, nanti yang terakhir kita baca, ada sampar kalah sama darah Yesus. Amin. Maka lagi kalau saya ingin terangkan minyak anggur kuasanya, ibu baca kuasa minyak anggur di Lukas 10, betapa Tuhan perintahkan kembalikan ayat ini, kuasa minyak anggur yang tiada tahan dibuka bumi. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat ini Tuhan ngajar saya langsung kembalikan kuasa minyak anggur. Jadi berarti kan ayat gambar apa, kalau orang dosa pun Yerusalem itu warga surga. Jadi nggak pakai orang Yerusalem ke Yeriko tempat terkutuk. Di sana nggak ada pohon, nggak ada air. Saya juga pernah datang ke sana. Artinya orang dosa ini akhirnya dirampok setan habis. Maka artinya dikasih minyak. Tuhan pernah berkata pada wanita yang mengurapi minyak, bahkan minyak persiapan penguburan, Tuhan katakan di mana ada air minyak, itu Tuhan berkata pada wanita yang beri minyak, Tuhan, dosamu yang banyak diampuni. Ternyata minyak itu nyangkut pengampunan dosa. Anda boleh baca di rumah, di Lukas 7, Tuhan berkata dosamu yang banyak diampuni. Maka kalau orang sembuh, apa? Diampuni dosanya. Maka dengan minyak anggur, yaitu orang yang koma bisa bangkit, sembuh, dengan minyak anggur, itu juga gambaran untuk menyambut coming, menyambut kedatangan Tuhan. Maka menyambut ditaruh di penginapan. Anda menyambut percaya, Anda juga tidak akan miskin bangkrut. Tuhan yang ngomong. Maka taruh penginapan dengan 2 set minyak anggur.
2 hari bisa 2000 tahun. Maka Tuhan digambarkan apa? Nanti kalau datang kembali, Anda harus bersama anggur. Tuhan digambarkan di Lukas 12, orang berkerumun ternyata berjamaah sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Maka betapa Anda perhatikan Tuhan perintahkan, yaitu kalau saya pernah sampaikan, kalau saya di stadion utama, Tuhan ngasih ayat untuk nyambut Natal itu dengan 1000 anggur berjamaah, 1000 minyak urapan. Maka ternyata untuk nyambut Tuhan Yesus, second coming pun harus ada minyak anggur. Sekali nyambut waktu Tuhan lahir, yaitu raja yang ada sejak purbakala, disebut di kitab Mika pasal 56. Itu nyambut apa? Dengan minyak anggur. Juga kita nyambut second coming pun dengan minyak anggur. Ayat tadi nggak berkata nyambut second coming juga minyak anggur. Maka orang suka lupa bahwa betapa pentingnya minyak urapan, betapa pentingnya ada minyak, termasuk persiapan Anda ke surga. Jadi Anda ke surga 3 pertama, yaitu Anda ada kelas suci. Tuhan yang ngomong. Yang kedua, Anda yaitu jangan duniawi. Yang ketiga, disebutkan apa? Harus cari makanan yang hidup kekal, yaitu menerima tubuhnya, menerima darahnya. Maka termasuk minyak urapan. Maka waktu saya ngambil minyak urapan, orang jarang mengerti. Kok saya ngambil minyak urapan? Padahal suruh Tuhan, kamu waktu Tuhan suruh di langit, pasti kamu minyak urapan. Setan-setan belut kayak saya, pasti jangan kalau saya dusta, setan punya motong saya. Pak pasti jangan saya, setan berlutut. Ternyata Tuhan ngasih senjata kepada kita ngelawan setan murah meriah. Kenapa? Anda ngambil gratis 1 pot minyak ini, bahkan orang utang $5 juta, saya kasih 1 pot ini, kamu tabung minyak penting, kamu lunas, amin. Jadi betapa kuasanya minyak itu pot. Bahkan orang $2 M. Bukan utang, gagal $2 M. Saya beri minyak yang biasa saya pegang, botol kecil. Saya beri 1 ini. Kamu pojok-pojok di timur tengah, kamu kasih minyak, itu milikmu. Kalau kalah saya datang ke sana, betul-betul menang. Jadi betapa kuasa minyak, bebaskan dari kebangkrutan, bebaskan dari maut, bebas sakit, dan persiapan Anda untuk second coming. Persiapan Anda pun perlu minyak dan anggur. Maka saya beri ayat di mana semua Injil muat, di mana Yesus diurapi minyak. Persiapan penguburan. Maka saya beri ayat yang biasa saya berikan Markus, saya beri keterangan Matius 26, yaitu ayat 13, menggambarkan, Yesus menggambarkan tubuh kasih minyak. Persiapan bulan. Di mana ada Injil, ada minyak. Dibacakan minyak urapan, yaitu di Matius 26. Matius 26 ayat 10-13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, tubuh kasih minyak. Untuk apa? Persiapan penguburan. Kalau Anda saja perhatikan, Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburan. Kenapa? Tubuhmu kasih minyak, setan enggak berjarah. Sekali enggak berjarah. Anda satu tetes minyak di kening Anda, setan enggak berani. Itu api. Setan selalu medan itu api. Jadi betapa Anda perhatikan kalau Yesus saja menerima minyak persiapan penguburan. Artinya persiapan untuk bangkit. Lagi persiapan untuk bangkit, Tuhan minta minyak urapan. Maka di mana di dunia ada Injil, ada minyak. Kenapa Anda enggak mau terima? Tuhan Yesus saja minta minyak urapan. Maka termasuk dalamnya Tuhan Yesus pun naik ke surga di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Artinya Tuhan dimuliakan di Bukit Zaitun.
Tuhan naik ke surga, bangkit, naik ke surga di Bukit Zaitun. Kenapa enggak berarti kan Tuhan Yesus dimuliakan ke surga kembali dari Bukit Zaitun, di Bukit Minyak Urapan. Sekali lagi Anda harus perhatikan di mana ada Injil, ada minyak urapan. Maka itulah ayat ini, ayat penutup ini, tapi saya katakan kepada Anda, betapa pentingnya minyak urapan. Setan takut dengan minyak ini. Setan lihat ini api. Maka saya tambahkan bahwa zaman ini, zaman virus. Maka ya ini ayat terakhir, terakhir, di mana kalau ada minyak anggur, enggak dikalahkan virus. Kita bahas terakhir Mama, ayat di Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan seorang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut itu mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Zaman ini zaman akhir, tanda kecaman. Ada yang berkuasa digambarkan hijau kuning, di mana banyak orang Kristen dibunuh, bahkan dipotong kepalanya. Tapi juga di daerah timur ada ayat sebelumnya digambarkan ada kuda merah padam, saudara padam. Saat ini dimulai sambar keluar juga daerah yang benderanya merah padam. Tapi disebut kenapa? Ada sambar juga. Jadi yang menghancurkan dunia, 1/4 dunia kalahkan yang hijau kuning, yang merah padam, yang ketiga ada sambar. Maka sambar ini saya gambarkan sambar sama dengan virus sama. Sambar itu sama dengan virus. Jadi kalau sekarang ini ada virus corona, maka dikatakan minyak anggur enggak dirusakkan, amin. Maka simani Anda zaman akhir kiamat, Anda sudah minyak anggur, amin. Jadi bukan saja dalam hati Anda tidak kalahkan sama bendera hijau kuning atau bendera yang merah padam atau sambar, tapi ada minyak anggur, itu dikatakan Anda tidak dirusakkan. Anda dikalahkan. Anda dengan minyak anggur akan bangkit dari kiamat. Anda dan saya akan terbang ke surga bersama-sama. Anda dan saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.